Salam jumpa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang saat ini bisa kembali bersama dengan saudara dalam program Figur. Saya berdoa bagi saudara agar saat ini saudara dalam keadaan sehat dan kebahagiaan menjadi bagian dari kehidupan saudara. Saudara, pernahkah saudara merasa dimusuhi walaupun saudara sendiri merasa tidak berbuat kesalahan? Jika saudara pernah merasakan hal yang demikian, maka saat ini saya ingin mengajak saudara belajar dari pribadi yang benar, namun dia menerima hukuman. Dari studio saya menyampaikan, selamat mendengarkan. Malam itu begitu dingin, begitu sunyi, dan ada beberapa orang masih terjaga. Belum tertidur, masih melakukan kegiatan di sebuah tempat yang sunyi, sepi, di perbukitan, di sebuah taman, dan taman itu begitu terkenal sampai saat ini. Karena di taman inilah pribadi yang begitu mengasihi dunia ini, pribadi yang begitu menyayangi umat manusia, harus bergumul, harus berjuang, berbicara kepada Sang Bapa, memohon agar penderitaan ini seandainya bisa dijauhkan. Dia bersama dengan muridnya, dan orang-orang pada saat itu sudah terlelap di tempatnya masing-masing, sibuk dengan keluarganya. Tetapi ada kelompok yang masih bergumul. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dia bergumul di Taman Getsemani bersama dengan para muridnya. Dia berdoa, meminta kepada Bapa, bahkan dikatakan peluhnya seperti tetesan darah. Titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dia berdoa, meminta seandainya cawan penderitaan itu bisa dilalukan. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dia bergumul sendiri, saudara. Karena kitab suci mencatat pada saat itu sekalipun para murid bersama dengan dia, tetapi kitab suci menuliskan bahwa mereka tertidur. Memang bisa dipahami, saudara, karena mereka mengalami kelelahan secara fisik ya. Mereka capek karena harus pergi melayani bersama-sama dengan Yesus. Dan memang secara manusia dia butuh istirahat. Itu sebabnya ketika Yesus sedang berdoa, murid-murid tertidur. Dan di tempat lain, dan tanpa orang tahu juga, ada perundingan yang begitu intensif. Ada orang-orang yang berdiskusi, bukan untuk berdoa, bukan untuk memikirkan apa yang baik bagi orang lain, tetapi memikirkan bagaimana menghancurkan kehidupan seseorang. Dan di tempat itu terdapat juga Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak hadir dalam doa bersama di Taman Getsemani. Dia bersama-sama dengan para imam, dia bersama-sama dengan tua-tua orang Yahudi, berunding bagaimana caranya menyerahkan Yesus agar bisa ditangkap. Itu yang terjadi, saudara. Ada banyak kejadian pada malam hari itu dan tidak banyak orang yang tahu. Sunyi dan sepi. Dan Yesus mengalami kesepian juga saat itu. Oleh karena apa? Murid-murid tertidur. Dia hanya dengan Sang Bapa berdoa, meminta seandainya penderitaan ini bisa dilalukan, maka dia bisa menerima keputusan itu. Tetapi dia katakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tidak ada yang tahu, semuanya sibuk dengan urusan sendiri. Memang kalau siang hari Yesus melayani orang-orang, memberikan pengajaran-pengajaran seperti biasanya, mengajar di rumah-rumah ibadat. Jika ada orang sakit dia sembuhkan.
Jika ada orang yang kerasukan setan, setannya ditengking diusir. Jika ada orang yang kelaparan, dia berikan makan. Jika ada orang yang butuh perhatian, dia memberikan perhatian. Dia lakukan semua dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Tetapi malam itu, secara manusia dia sepertinya tidak ada yang mendukung. Dia sendirian saja di Taman Getsemani, bersama dengan para murid yang sudah tertidur. Dan itu satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, bagaimana pribadi ini melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Orang berteriak, "Hosana, Hosana," mengeluh-elukan Yesus, memuji-muji dia ketika dia melakukan pelayanan. Tapi malam itu dia tahu, sebentar lagi waktunya akan tiba. Kita bisa bayangkan saudara, bagaimana perasaan orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah, yaitu para narapidana yang kena hukuman mati dan sudah siap untuk dihukum mati, dan waktunya sudah tahu juga, misalnya besok, pasti dia tidak akan bisa tidur. Dia akan gelisah dan takut. Ini karena melakukan kesalahan. Tetapi Yesus, Alkitab mencatat, dia tidak melakukan kesalahan. Dia melakukan apa yang benar. Dia melakukan apa yang baik. Tetapi dia harus menghadapi hukuman, dan dia sudah tahu bahwa penderitaan itu, hukuman itu dia lakukan karena dia sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Bapa, untuk mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang pada masa itu menyaksikan, apakah benar Yesus ini adalah Mesias? Apakah benar dia seorang yang diutus oleh Allah? Apakah benar dialah yang dinanti-nantikan? Dan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, bahkan pertanyaan ini diajukan ketika dia diadili. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 66 dituliskan begini, "Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka." Setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi. Siang, bayangkan saudara. Ini sudah terjadi, malam harinya dia ditangkap. Kemudian tentunya ditahan. Ya. Kemudian dia siang harinya dihadapkan ke mahkamah agama orang Yahudi. Dan ditanya. Apa pertanyaan saudara? "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Kalau engkau benar Mesias, katakan kepada kami. Apa jawab Yesus? Dia katakan demikian, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Dia katakan terus terang, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bayangkan saudara, telinga mereka merah, marah mereka. Karena apa? Karena Yesus mengatakan dia bisa duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Siapa yang bisa? Berarti dia sedang mendeklarasikan, sedang menyatakan bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena dia bisa duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan itu sejajar, saudara. Karena itu, ayat 70, kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Engkau yang mengatakan. Dia simpulkan sendiri. Dan ini membuat geram, membuat kemarahan yang luar biasa. Dan kita bayangkan pada saat itu ada sidang dan rakyat berkumpul
Orang semuanya melihat apa yang terjadi dengan Yesus karena selama ini dia melihat Yesus dengan bebas melakukan pelayanan, orang sakit disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan rakyat sangat senang. Tetapi ketika mulai Taman Getsemani, sunyi sepi karena Yesus sudah ditangkap dan diperhadapkan ke pengadilan, ke sidang tua-tua bangsa Yahudi, ke mahkamah agama. Akhirnya mereka melihat bahwa ini sudah terjadi pelanggaran. Itu sebabnya dia bawa kepada Pilatus. Dan supaya Pilatus memutuskan agar orang ini, Yesus ini, harus dihukum mati. Dan akhirnya saudara, kisahnya pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus, sekalipun dikatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada orang ini, tetapi melalui provokasi tua-tua agama, orang-orang berpengaruh pada saat itu yang meminta agar Yesus disalibkan. Dan akhirnya Yesus disalibkan, dibawa ke Bukit Golgota, disalibkan di sana saudara. Tadi di Taman Getsemani dia sendirian berdoa, kemudian ditangkap, murid-murid menjauh semua. Sekarang dia harus naik ke bukit dan dipakukan di atas kayu salib. Dan di dalam Lukas pasal 23 ayat 44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, ini seperti gerhana matahari saudara. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ini kepala pasukan yang selama ini memerintahkan siksa dia, sesah dia dan sebagai tangkap dan sebagainya. Dia menyaksikan sendiri apa yang terjadi pada saat itu. Dan dia bersaksi bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Artinya apa saudara? Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, tetapi dia disalibkan oleh karena kita semua orang yang berdosa. Dia mati bagi kita semua, agar kita orang yang tidak benar dibenarkan karena kebenarannya. Dan kepala pasukan, dia bersaksi saudara, sungguh orang ini adalah orang benar. Karena dia melihat apa yang terjadi pada saat itu. Tidak pernah terjadi, kegelapan terjadi hampir 3 jam. Matahari tidak bersinar. Dan itu menakutkan, suasana yang mengerikan. Dan banyak orang pada akhirnya menyesal. Mengapa mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan inilah sejarah yang terjadi. Semuanya harus terjadi. Untuk apa? Agar manusia diselamatkan. Yesus, penyelamat kita, mati bagi kita semua. Tuhan berkati kita. Saudara, kita sudah belajar dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang benar, namun menerima hukuman untuk menanggung kesalahan umat manusia. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus Kristus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini, atau juga melalui media-media yang lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mau bertanya lebih banyak tentang siapakah Yesus Kristus itu, silahkan ya, kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya ulang lagi, 081 333 777 386. Kiranya program ini memberkati saudara dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.